Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview produk terbaru ini dari LG dengan TV Ultra HD, dan juga tentunya untuk TV ini dengan series UA75. Dan kita langsung saja lihat dari dekat posisi untuk di TV ini sendiri. Untuk dari segi desain, dimana kita bisa lihat untuk desainnya itu sudah slim. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Nah, di sini untuk bezelnya itu udah slim, jadi ini udah tipis sekali. Jadi untuk desainnya itu sudah minimalis dan juga sangat kompatibel. Dan TV ini cukup cakep kalau kita pasang di meja maupun di dinding, karena dari segi desain kita bisa perhatikan desainnya semua sudah sangat minimalis. Dan kalau kita perhatikan dari bagian bawah, nah ini untuk bagian bawah ini juga cukup tipis. Nah, jadi ini sudah nggak terlalu tebal seperti yang dulu. Tapi kalau untuk dari yang samping, meskipun ini tipis, menurut saya masih cukup lebih tebal dibanding yang seri 32 yang kemarin terakhir saya review. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Dan untuk kakinya sendiri ini juga menggunakan kaki dari dua buah kaki, kanan dan kiri. Lalu untuk kakinya ini terbuat dari bahan plastik. Nah, jadi kalau kita lihat dari jauh ini untuk penampilan desain ini sudah sangat slim, dan juga tentunya ini tampilannya sudah sangat modern. Nah, kita coba langsung lihat untuk di bagian belakang. Nah, di sini kalau kita lihat dari keterangan di bagian belakang, ini untuk TV LG UA75 series ini dengan tipe lengkapnya ini 50 UA7550 PSA, atau ukuran dari TV ini sendiri adalah 50 inci. Lalu untuk tegangan dan frekuensinya itu tegangannya hanya 100 sampai 240 volt. Jadi ini bisa kita pakai di kondisi tegangan rendah. Dan untuk frekuensinya sendiri 50 atau 60 Hz. Dan dayanya itu 120 watt. Lalu untuk daya tipikalnya itu 83 watt. Dan TV ini dibuat di Indonesia. Lalu kalau kita lihat untuk di bagian di sebelah kanan, nah di sini untuk di bagian sebelah kanan ini dilengkapi dengan input untuk HDMI-nya. Untuk HDMI ini ada 3 buah. Nah, di sini untuk HDMI. Nah, lalu kalau kita di bagian belakangnya, nah di sini sudah dilengkapi dengan USB. Lalu untuk audio digitalnya itu menggunakan optical digital audio out. Dan untuk antena di sini, untuk antena ini dilengkapi dengan 2 buah antena. Yang ini untuk Filipin, dan yang di sini kita pakai untuk antena digital. Dan TV ini sudah support digital atau DVB-T2, jadi kita tidak memerlukan lagi yang namanya set-top box atau STB. Dan di sini juga dilengkapi dengan 1 buah untuk kabelan atau untuk jaringan internet menggunakan kabel data. Ya teman, dan TV ini sendiri juga didukung dengan 1 buah bracket. Nah, ini untuk bracketnya atau penempelan ke dinding. Dan ini bisa menggunakan untuk bracket yang kecil, ini juga bisa. Dan untuk kabelnya ini dengan sistem kabel yang lepas. Jadi, dan kalau kita perhatikan di bagian belakang untuk desainnya ini semuanya menggunakan bahan dari plastik. Dan TV-nya juga tidak cukup berat. Dan untuk di bagian atas ini sudah tidak ada lubang. Jadi ini sangat aman dari serangga maupun dari binatang-binatang kecil. Jadi tidak perlu kita khawatirkan. Dan kita langsung saja lihat untuk di bagian layarnya. Nah, di sini TV-nya sudah saya coba untuk hidupkan. Dan untuk tampilan Smart TV LG UA7550 PSA ini untuk tampilan Smart TV-nya seperti ini. Dan juga untuk remote-nya sendiri, kalau kita lihat remote-nya ini sudah menggunakan Magic Remote. Dan untuk Magic Remote-nya ini tampilannya juga sudah modern dibanding yang lama, itu cukup tebal. Kali ini dia sudah cukup, ini lebih slim untuk desainnya. Dan untuk baterai yang digunakan ini juga menggunakan baterai 2 buah baterai A3. Dan di sini untuk remote dari Magic Remote LG UA7550 ini adalah sudah memiliki fitur untuk Google
asisten. Dan di sini sudah support AI dan juga dilengkapi dengan satu buah tombol gulir. Nah, seperti ini untuk tombol gulirnya. Nah, bisa kita perhatikan di sini bisa berfungsi untuk mouse udara ya. Jadi seperti ini untuk tampilan mouse-nya bisa kita lihat, dan ini lebih memudahkan kita untuk mencari aplikasi ataupun pengetikan yang jauh lebih cepat ketika ada tombol gulirnya seperti ini. Dan kita coba langsung lihat untuk TV ini sendiri. Untuk resolusinya itu, untuk resolusinya sudah 4K Ultra HD. Jadi untuk resolusi yang diberikan itu cukup tinggi, 3840 x 2160 untuk resolusinya. Dan di sini untuk menghasilkan gambar dengan kualitas gambar yang jauh lebih tajam dan detail tentunya. Selain itu, untuk TV ini sendiri sudah didukung dengan SDR 10 Pro. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk TV UA75 ini. Dan untuk TV ini terdapat berbagai ukuran mulai dari 43 inci, lalu 50 inci dan 65, 75 untuk TV ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan, TV ini sudah didukung dengan SDR 10 Pro dan juga HLG tentunya. Di sini untuk menghasilkan warna yang jauh lebih hidup dan kontras gambar yang tajam, dan tentunya dengan gambar dengan kualitas yang cukup tinggi. Oke teman-teman, dan untuk prosesornya sendiri, TV LG UA75 ini menggunakan prosesor terbaru, itu Alpha 7 AI prosesor Gen 8. Jadi di sini mampu menghadirkan kualitas gambar 4K dengan ketajaman dan tentunya kedalaman yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan nanti kita bisa coba untuk melihat kualitas gambarnya, tetapi di sini kalau kita perhatikan itu gambarnya jauh lebih tajam dan tentunya lebih detail. Ini adalah penampilan di depan. Dan untuk sistem operasinya sendiri di sini menggunakan OS 25 dengan fitur AI yang canggih. Jadi semuanya di sini sudah menggunakan fitur AI, dan untuk fitur AI-nya apa saja jangan di skip karena saya akan menjelaskan untuk semua fitur AI-nya. Lalu untuk refresh rate dari TV ini sendiri adalah 50 atau 60 Hz. Jadi ini sangat cocok untuk konten video standar, dan tidak kita sarankan dengan video kualitas yang konten dengan kualitas yang cukup tinggi. Dan untuk karena refresh rate-nya hanya 50 atau 60 Hz. Dan tentunya TV ini sendiri juga didukung dengan 4K Super Upscaling. Jadi dimana dengan 4K Super Upscaling, prosesor LG ini sangat tangguh untuk meningkatkan resolusi ke kualitas aslinya, sehingga kalau kita menonton itu akan memberikan pengalaman yang jauh lebih baik. Dan tentunya didukung dengan audio. Untuk audionya sendiri di sini sudah Dolby Audio dengan dukungan Dolby Atmos. Jadi untuk menghasilkan surround yang jauh lebih dalam, sehingga di sini memberikan pengalaman ketika kita menonton itu jauh lebih memuaskan, karena selain gambar yang bagus tentunya dengan kualitas suara yang jauh lebih hidup, serasa nonton di bioskop. Oke teman-teman, dan kita coba langsung dengar untuk kualitas dari TV ini sendiri. Nah, kita coba putar untuk mendengarkan kualitas suara dari TV LG ini. Nah, di sini kita akan coba dengar untuk kualitas suara dari TV ini sendiri. Dan untuk pengaturan tombol suara itu ada di bagian sini sebelah kiri, dan ini cukup kita dorong ke bagian atas seperti ini. Nah, seperti ini dia akan menghasilkan suara yang jauh lebih bagus. Dan kita jika ingin menambah itu cukup ditekan ke atas, digulirkan ke atas, ataupun kalau ketika akan mengurangi itu bisa digulirkan ke bagian bawah seperti ini. Dan untuk kualitas suaranya silakan kalian nilai.
Nah, seperti ini untuk kualitas suaranya, dan ini untuk kualitas suaranya masih standar yang kita pakai. Selain itu untuk TV ini sendiri juga bisa kita atur untuk kualitas soundnya. Nah, nanti seperti apa kita bisa lihat bagaimana cara mengaturnya. Oke, dan kita coba atur menggunakan fitur AI itu seperti apa kualitas suaranya, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi jangan di skip untuk videonya. Nah, di sini saya akan coba untuk mengatur dari kualitas suaranya menggunakan teknologi AI. Jadi ini ada beberapa mode yang bisa kita pilih. Dan di sini untuk mode suaranya itu bisa dipilih. Untuk suara yang dipersonalisasi itu udah ada suara AI Pro, lalu standar, cinema. Lalu di sini ada suara jernih, sepak bola. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan konten yang sedang kita tonton. Lalu di sini untuk pengaturan dari suaranya ini juga didukung dengan teknologi yang namanya Wizard suara yang dipersonalisasi. Jadi di sini ada keterangannya. Jadi di sini adalah teknologi deep learning AI itu dapat digunakan untuk menganalisa kualitas suara termasuk suara pilihan, bidang suara dan keseimbangan suara sehingga mode audio dapat diatur ke suara yang dipersonalisasi. Oke, dan untuk mengaktifkan Wizardnya ini, jadi di sini untuk AI Sound Wizard ini adalah kita bisa memilih audio yang kalian sukai dari pilihan ke klip suara. Itu dari 40 juta parameter AI itu menciptakan profil suara yang disesuaikan dengan preferensi pilihan Anda. Jadi di sini saya akan coba untuk mengaktifkan untuk Wizardnya. Ini kita cukup tekan OK. Nah, di sini untuk fitur AI-nya itu bisa kita tekan mulai seperti ini. Nah, di sini untuk nadanya itu kita bisa pilih. Nah, seperti ini untuk perbedaannya. Nah, ini. Nah, di sini kita dapat memilih hingga 2 sumber audio yang kita sukai. Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan audio yang ini, lalu dengan yang ini. Oke, jadi kita akan coba memilih untuk 2 sumber audionya, lalu kita cukup tekan ke selanjutnya. Jadi di sini untuk remote-nya ini cukup mudah, ini bisa gulir ke atas dan ke bawah seperti ini. Jadi ini remote-nya itu juga berfungsi sebagai mouse ya. Lalu kita pilih selanjutnya. Nah, di sini untuk bassnya itu juga kita bisa pilih untuk bass dan treble ya. Di sini juga bisa 2. Nah, di sini saya akan coba untuk memilih ini dan juga sebelah sini. Oke. Lalu kita tekan ke selanjutnya. Nah, lalu untuk langkah keempat, di sini kita juga bisa pilih untuk seberapa imersif dan jelas suara seperti di bioskop yang Anda inginkan. Jadi di sini kita bisa memilih 2 jenis suara lagi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perbedaannya. Lalu untuk di bagian bawah, nah ini nanti kalau teman-teman mempunyai TV UA75 ini bisa kita pilih sesuai dengan selera kita ya. Jadi ini kita bisa memilih 2 suara sekaligus. Lalu kita coba ke selanjutnya. Jadi ini kita cukup tekan ke suara-suara. Lalu di sini di sini ada keterangannya lagi. Apakah Anda lebih suka suara yang ceria atau lembut, silakan pilih. Jadi bisa menyalakan antara suara bass dan juga suara treble dengan baik. Ini untuk kualitas dari, nah seperti ini. Nah, jadi ini ada perbedaan-perbedaannya dari kualitas semua suaranya.
Ini kita akan pilih secara acak aja. Jadi nanti teman-teman kalau membeli TV ini bisa disesuaikan. Nah, di sini ada pilihan lagi untuk tingkat suara yang jelas seperti konser. Apakah Anda pikir ini yang cocok? Apakah Anda lebih suka suara yang ceria atau lembut? Di sini kita bisa memilih lagi. Dan saya harap untuk suaranya ini sangat jelas di sound sini ya. Jadi bisa kita pilih. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaannya. Kita akan coba pilih secara acak aja. Semoga ini membantu kalian di dalam cara mengatur ke sound wizardnya seperti ini. Oke, dan di sini saya akan coba pilih. Dan ini adalah langkah terakhir, kita cukup menerapkan. Nah, seperti ini sebelumnya, ini sesudahnya. Ini adalah hasil yang kita pilih, itu hasilnya seperti ini. Jika sebelumnya kualitas suaranya adalah seperti ini. Oke, dan kita coba terapkan. Nah, ini adalah setelah kita mengatur ke ES Sound Wizard, dan ini adalah hasil suaranya. Ini hasil pilihan yang tadi kita terapkan. Nah, ini semoga teman-teman bisa melihat perbedaan dari kualitas suara itu sendiri ya. Nah, ini untuk hasil kualitas suaranya. Semoga ini sangat jelas. Dan untuk speaker itu ada di bagian bawah. Itu ada 2 buah dengan 2 buah speaker 20 watt RMS dengan sistem speaker 2 channel. Oke, dan kita coba lihat untuk di kualitas gambar pada TV ini sendiri seperti apa. Nah, di sini adalah kualitas gambar yang bisa kita lihat untuk TV dari LG UA75 ini. Dan untuk siaran ini kita akan coba resolusi yang sedang kita tonton. Di sini adalah kualitas gambarnya itu 1080, ini masih Full HD. Dan kalau kita ingin nonton dengan kualitas yang 4K itu bisa di 2160. Cuman ini diperlukan jaringan internet yang sangat lancar. Jadi kita akan coba nonton ke 1440. Dan ini adalah kualitas gambar dari TV UA75 series ini, dan bisa kita lihat untuk kualitas gambarnya sendiri. Nah, di sini adalah kualitas gambar yang bisa kita lihat, dan TV ini juga didukung dengan AI Picture Wizard. Jadi kalau tadi kita mengatur ke AI Sound Wizard, di sini TV ini bisa kita atur ke AI Picture Wizard. Jadi kita bisa mengaturnya dari pengaturan. Itu kita cukup tekan tombol pengaturan seperti ini. Lalu kita coba gulir ke paling kiri, dan di sini tidak begitu jelas ya. Dan untuk loadingnya bisa kita tunggu sebentar. Ini kita sedang loading. Nah, di sini untuk ADR pilih modenya itu bisa kita atur ke kualitas standar seperti ini. Lalu kita bisa jelas, standar, eco, lalu ada beranda cinema, lalu di sini ada cinema. Nah, itu cukup jelas. Dan di sini ada pengoptimalan permainan, ada film maker mode. Jadi di sini ada film maker mode. Itu adalah salah satu yang terbaru juga dari TV LG UA75 ini. Lalu kalau kita mau mengatur ke
Sound Wizard itu bisa juga kita ke sebelah bagian bawahnya. Jadi ini bisa gambar yang dipersonalisasi. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaannya. Kita coba untuk langsung masuk ke pengaturan. Itu kurang lebih seperti tadi. Dan untuk Picture Wizard ini adalah algoritma canggih dari AI-nya LG yang mempelajari preferensi kalian itu dengan menelusuri 1,6 miliar kemungkinan gambar. Jadi di sini akan dirangkum ke sistemnya AI Picture Wizard ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Dan ini sama seperti tadi, untuk gambarnya ini bisa kita acak secara. Nah, di sini saya akan coba memilih untuk gambar yang keduanya itu lebih terang. Nah, di sini lalu untuk kualitas ketajaman ini bisa kita atur layar yang jauh lebih tajam. Nah, di sini kita akan coba memilih. Saya akan mencoba dipilih yang di sini. Oke, dan kita ke berikutnya. Nah, di sini adalah kita bisa lihat untuk layar jelas atau layar yang tampak natural. Nah, di sini kita bisa memilih juga untuk dua buah pilihan gambar yang kita sukai. Ini bisa kita pilih secara acak juga seperti ini. Lalu kita bisa memilih untuk. Nah, di sini untuk di bagian kelima adalah nada warna atau suhu warna yang lebih dingin atau yang lebih hangat. Di sini kita bisa memilih juga secara acak itu untuk dua buah gambar yang kita sukai. Saya akan mencoba untuk memilih bagian tengah. Dan nanti kita lihat perbedaan kualitas gambarnya itu seperti apa. Nah, di sini layar tajam dan jernih atau layar yang lembut. Ini bisa kita memilih dua buah sekaligus. Ini coba saya akan pilih secara acak juga. Nah, lalu di sini kita bisa memilih. Saya akan mencoba untuk memilih di sebelah dua ini dan kita pilih ke berikutnya. Dan TV ini cukup canggih ya. Lalu untuk hasil gambar yang kita pilih itu adalah sebelumnya seperti ini. Ini adalah tontonan yang kita, dan setelah kita memilih itu adalah hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya harap kalian bisa melihat untuk perbedaan sebelum kita memilih ke AI Picture Wizard dan setelah kita memilih mengatur di AI Picture Wizard-nya ini. Oke, dan kita langsung ke terapkan. Nah, di sini adalah hasil gambar setelah kita mengatur di AI Picture Wizard. Itu seperti ini untuk kualitas gambarnya, bisa kita lihat. Dan selain itu untuk TV ini juga sudah didukung dengan AI Voice ID. Jadi dari remote-nya TV ini, nah ini kita bisa memilih dengan perintah suara. Itu sudah dilengkapi dengan AI Voice ID, di mana di sini teknologi AI Voice ID ini adalah mampu mengetahui ciri khas suara dari setiap pengguna dan menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi saat menyalakan dan kita berbicara. Lalu juga ada AI Search, di mana kita itu lebih mudah minta apa saja ke TV. AI bawaan ini mampu mengenali suara, lalu cepat memberikan rekomendasi personal sesuai permintaan kita, dan juga bisa mendapatkan hasil dan solusi tambahan dengan Microsoft Copilot. Ini adalah kecanggihan dari salah satu TV UA75 ini. Lalu kalau kita perhatikan di sini TV ini juga sudah dilengkapi dengan AI chatbot, di mana kita bisa chat melalui AI yang ada di dalam TV ini. Di sini kita coba masuk ke pengaturan. Nah, di sini ada tombol yang seperti robot. Nah, di sini
Nah, di sini ada bot obrolan di mana kita dengan AI chatbot ini mampu berinteraksi dengan AI chat dan mengetahui masalah, dari mengonfirmasi masalah pengaturan hingga pemecahan masalah. Lalu AI bot ini juga dapat memahami maksud kita dan juga tentunya akan memberikan solusi secara langsung. Dan untuk review dari TV UA75 ini cukup sampai di sini, dan semoga review ini sangat membantu kalian di dalam memilih TV, dan tentunya ini sangat kita rekomendasikan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.